Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Apa Halo. kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Berjumpa kembali di Walk the Talk episode yang kelima. Wah, saya lihat udah rame nih yang masuk. Tapi banyak yang belum on cam nih Valen ya. Iya nih ya, Ci. Boleh yuk yang belum on cam, dinyalakan kameranya supaya walaupun kita bertemu secara online, kita berasa seperti onsite. Kita bisa saling memandang wajah satu sama lain. Yuk dinyalakan dulu kameranya. Oke, seperti minggu-minggu sebelumnya, nanti akan ada sesi Q&A setelah pemaparan oleh pembicara. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mempunyai pertanyaan, jika punya pertanyaan selama pembicara sedang memaparkan materi, boleh langsung chat ke admin atau boleh menunggu saat sesi Q&A dibuka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa ya, Valen ya? Jadi hari ini kita akan membahas mengenai perilaku self-harm dan stress management pada anak remaja nih, Ci. Oh, oke. Tentunya kenapa sih kita angkat tema ini gitu ya? Karena memang kan banyak anak-anak remaja gitu sulit untuk mengontrol emosi, mengontrol stres. Jadi kalau ada stresor sedikit gampang stres kayak gitu ya, Ci. Gampang depresi dan bahkan juga bisa melukai diri sendiri loh. Makanya kita angkat tema ini nih. Oh, bisa sampai segitu ya? Betul. Oke, pembicara kita hari ini adalah PDP Dr. Anggia Hapsari. Beliau adalah spesialis kedokteran jiwa, konsultan psikiatri anak dan remaja di Smartit Clinic, di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, dan di Eka Hospital BSD. Beliau juga adalah istri dari Bapak Pendeta Antonius Sitompul, gembala di GBI Family Life Center. Yuk kita sapa dulu yuk pembicara kita. Shalom Dr. Anggia. Shalom dokter. Baik dokter, Dok. bagaimana kabar dokter dok? Halo dok, agak terputus. Oh, Puji Tuhan. puji Tuhan ya dok. Baik dokter. Oke, Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama lagi kita akan memperlangsungkan buat dokter Anggia memaparkan materinya saja. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan dokter. Terima kasih Gita dan Valen. Sudah kelihatan ya slide saya? Sudah dok. Oke, jadi terima kasih untuk GBI atau melalui Esra yang telah mengundang saya ya. Jadi topik yang diminta itu adalah mengenai self-harm dan stress management. Saya rasa itu adalah hal yang sangat common atau hal yang sangat lazim pada saat ini, terutama peristiwa itu semakin meningkat sejak pandemi ini. Dulu mungkin self-harm itu terjadi paling kecil saya temukan tuh mungkin usia ya mungkin 11 tahun ya, 12 tahun, mungkin kelas 5 sampai 6 SD. Nah, tapi saat ini pandemi ternyata semakin lebih mudah sekali anak yang melakukan self-harm. Itu saya temukan yang datang ke tempat praktek saya itu mulai dari usia 9 tahun. Nah, jadi kita sebagai orang tua, mungkin kalau di sini ada orang tua yang hadir, ataupun kita sebagai seorang youth leader atau pelayan di bidang youth, ataupun sebagai teenager sendiri, kita harus paham apa itu self-harm dan bagaimana cara untuk mengelola stres. Oke, jadi apa sih itu self-harm? Nah, jadi self-harm itu adalah hal yang dilakukan dengan tidak sengaja untuk meracuni diri sendiri atau melukai diri sendiri. Terlepas dari tujuan nyata dari tindakan tersebut, apakah untuk mengakhiri hidup ataupun hanya sekedar mencari perhatian ataupun sekedar melampiaskan emosinya. Nah, self-harm itu juga sering disebut sebagai self-injury. Nah, kalau self-injury lebih detailnya adalah dengan perbuatan melukai diri sendiri atau perilaku yang merugikan diri sendiri dan tindakan menyakiti diri sendiri tapi tanpa adanya keinginan untuk bunuh diri. Sehingga seseorang yang melakukan self-harm itu, dia itu biasanya untuk apa? Untuk merasakan rilis, untuk menyampaikan emosinya, untuk mungkin menyampaikan pendapatnya. Dan self-harm ini bukan termasuk dalam penyakit mental, tapi self-harm ini sebuah perilaku.
ya, atau self injury ini adalah sebuah perilaku. Dan kemudian biasanya self injury atau self harm ini digunakan sebagai cara untuk anak dan remaja ataupun mungkin orang dewasa yang sudah berlanjut, sebagai cara untuk mereka lari dari masalah, sebagai cara untuk mereka mengelola suatu problem ataupun kesusahan yang mereka hadapi. Apakah juga misalkan dengan self poisoning, misalkan menelan zat yang melebihi dosis yang ditentukan, atau misalkan menelan zat itu misalkan menelan obat-obatan, ya misalkan Panadol harusnya boleh minum cuma 3 kali 1 sehari, tapi mereka bisa minum langsung 1 strip, misalkan 10 tablet sekaligus gitu kan. Rasanya nggak tahan aja kalau nggak minum. Setelah minum mereka meskipun rasanya tidak enak, mungkin kena mahnya, kena lambungnya, ataupun jadi ngantuk, tapi mereka kemudian rasanya lega karena sudah melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian self harm juga itu bukan hanya sekedar untuk menyakiti diri sendiri. Ada beberapa self harm yang juga bisa itu diterima secara sosial. Nah, self harm yang bisa diterima secara sosial itu misalkan dengan praktek tato atau tindik. Tapi kita zaman sekarang, kita kalau melihat dibanding 10 tahun yang lalu, saya melihat lebih banyak orang yang menggunakan tato dan tindik dibanding 10 tahun yang lalu. Dan sehingga itu menjadi suatu budaya ataupun suatu culture yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Jadi kalau nggak nato itu kayaknya nggak keren, kalau nggak tindik itu kayaknya nggak keren, dan tempatnya itu semakin aneh-aneh gitu kan. Nah, padahal itu sudah termasuk self harm. Bukan karena itu diterima secara sosial kemudian itu tidak termasuk dalam self harm ya. Nah, bisa juga dengan perilaku ritual, misalkan aspek budaya. Aspek budaya dalam ritualnya itu misalkan apa? Misalkan budaya tertentu dia sudah harus sudah harus misalkan dikebiri, ataupun misalkan dia dalam budaya-budaya tertentu dia harus memakai anting yang banyak sekali, itu yang bolong-bolongnya banyak sekali. Padahal itu juga kemungkinan besarnya termasuk dalam self harm. Ataupun perilaku yang tidak sehat, misalkan merokok tapi jumlahnya nggak normal gitu kan, jumlahnya misalkan sehari bisa 3 bungkus, ataupun alkohol bukan hanya untuk occasional atau untuk pleasure saja, tapi untuk disalahgunakan, untuk setiap kali dia ada masalah dia melarikan diri dengan alkohol, ataupun diet yang berlebihan sehingga mengarah ke eating disorder, bukan hanya karena diet sehat untuk badannya sehat, tapi dia nggak puas kalau dia tidak merasa starving atau kelaparan, dia nggak puas kalau dia tidak memuntahkan makanannya, dan lain sebagainya. Jadi sudah tergolong dalam eating disorder yang termasuk dalam self harm. Nah, jadi self harm itu tadi ada yang bisa diterima secara sosial, tapi yang tidak bisa diterima secara sosial itu seperti apa? Misalkan dengan mulai memutilasi dirinya. Misalkan dengan memotong-motong misalkan anggota badannya, kemudian memotong-motong anggota tubuhnya, misalkan dengan menyayat-nyayat, kemudian dia menusuk-nusuk, ataupun menggigit gitu kan ya, menggigit keras hingga berdarah, kalau nggak keluar darahnya dia rasanya nggak enak, ataupun mungkin dia mukulin dirinya sendiri, ataupun kemudian dia membenturkan kepalanya atau membenturkan badannya, sehingga ketika rasa sakit itu didapat, dia merasakan nyaman. Kemudian atau enggak dia kembali lagi yang tadi seperti di awal, dia menelan obat-obatan ataupun zat-zat terlarang lainnya, apakah itu termasuk narkoba atau tidak narkoba, apakah itu bentuknya tablet ataupun cairan. Nah, itu juga termasuk di dalam self harm. Oke. Nah, kita bisa lihat klasifikasi self harm. Klasifikasi self harm itu ada berbagai macam, itu ada 1 sampai 4 klasifikasi, mulai dari paling ringan sampai paling berat. Tadi saya sudah sebutkan juga bahwa ternyata kalau cosmetic surgery itu juga termasuk self harm. Jadi kalau orang itu sudah dia pertama kali misalkan buat eyelid gitu kan ya. Kalau di Korea kata mereka nggak penting pinter, tapi yang penting itu adalah penampilan. Jadi hadiah ulang tahun ke-14 tahun mereka akan dihadiahi dengan mungkin membuat eyelid. Nanti usia 17 tahun akan dihadiahi dengan misalkan membuat hidung yang lebih bagus lagi, dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak cukup dengan eyelid dan hidung aja, tapi nanti akan ada macam-macamnya lagi, mungkin mid facelifting, dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata di masyarakat tertentu itu bisa diterima. Nah, kemudian mulai naik lagi derajatnya, ringan sampai dengan sedang, yaitu dengan tadi, misalkan dengan pasang anting gitu kan ya, piercing gitu kan, ataupun misalkan dengan membuat-buat tato-tato tertentu, tapi tatonya itu dalam jumlah yang banyak sekali, ataupun geng-geng tato. Nah, kemudian juga bisa berupa trikotilomania. Dia senang sekali kalau sudah mencabuti rambutnya, dia akan merasa lega, dan kemudian dia tidak sadar bahwa ada namanya lokal alopecia di sini, ada bagian yang sedikit botak.
Karena di area tersebut itu kalau nggak dicabut, dia rasanya nggak enak, nggak rilis. Dan kemudian masuk ke tahap klasifikasi ketiga yang lebih berat lagi, biasanya itu karena fase psikologi state-nya itu dia mengalami krisis. Misalkan dengan menyudutkan puntung rokok ke kulitnya dan lain sebagainya. Dan yang paling parah itu misalkan dengan misalkan mengamputasi dirinya, dan biasanya itu disertai oleh gejala psikotik. Nah, kenapa sih self harm itu bisa terjadi? Self harm itu bisa terjadi itu hanya sebenarnya fenomena gunung es. Jangan kita berpikir, oh anak itu kalau sudah mulai gigit-gigit anggota badannya, gigit-gigit lengannya, atau enggak dia dikit-dikit kalau marah tendang-tendang, dia dikit-dikit kalau marah maunya tonjok sesuatu, terus kita berpikir, oh itu normal. Nah, itu sebenarnya adalah seperti fenomena gunung es, di mana biasanya self harm dalam komunitas atau dalam lingkungan kita itu belum menunjukkan perhatian yang sehingga harus dibawa ke profesional. Belum menunjukkan gejala klinis yang ditunjukkan untuk dibilang itu sebagai suatu gangguan. Nah, tapi itu makin lama dia akan semakin meningkat atau keparahannya akan semakin lebih sering lagi. Kemudian itu menyebabkan banyak gangguan-gangguan lain disertai oleh mungkin gangguan emosional, apakah bisa kecemasan, apakah bisa depresi, ataukah bisa dengan gangguan perilaku dan lain sebagainya. Dan biasanya diakhiri dengan suicide ataupun bunuh diri. Nah, kita jadi pengen tahu dong, apa sih penyebab dari self harm itu? Nah, penyebab dari self harm itu berbagai macam ya. Penyebab self harm itu biasanya kalau kita bisa lihat, itu kita bisa lihat dari ini. Dia bermulai dengan adanya hiperstres. Oke, hiperstres itu adalah stres yang terlalu berlebihan kalau di jalur hiperstres. Kemudian dia akan merasa feeling overwhelmed, atau enggak dia merasa kayaknya dia nggak bisa kontrol diri saya. Kayaknya kok aku nggak kenal diri aku lagi ya. Kayaknya kok aku tidak kayak aku yang dulu lagi yang bisa mengatasi berbagai macam masalah. Dan dikit-dikit mudah sekali sensitif, dikit-dikit mudah sekali marah akan hal-hal di sekitar dia, dan tinggal menunggu adanya trigger saja, itu dia bisa memicu namanya self-injury ataupun self-harm. Nah, setelah dia melakukan self-injury, dia akan kemudian merasa lega, karena dia kemudian bisa mengontrol dirinya, kemudian dia akan tenang, sehingga nanti perilakunya akan berulang lagi. Nah, tapi juga bisa dia pakai jalur yang ungu lebih tua ini. Dia merasa seperti dia dissociation atau dia terlepas dari dirinya. Bahkan kadang-kadang diikuti oleh dia nggak kenal tuh sama sekitarnya. Dia kemudian mengeluh, dia merasanya tumpul. Kalau anak zaman sekarang terkenal dengan istilah feelingnya numb, feelingnya kosong, feelingnya empty, gitu ya. Nah, atau enggak mungkin dia juga bisa aku bosen. Tapi bosennya ini membuat aku jadi rasanya sick. Tanda kutip sicknya itu kayaknya nggak bisa aku handle lagi. Kemudian dia mengalihkannya dengan melakukan self-injury. Nah, self-injury ini membuat dia rasanya jadi real atau nyata atau merasa hidup, alive gitu kan ya. Sehingga dia kembali lagi nih bisa berfungsi. Dia kembali lagi nih bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke. Nah, kenapa sih self-harm itu bisa terjadi berulang kali? Biasanya triggernya itu kalau dia sedang ada flashback atau ada memori yang terus-menerus menyerang dia. Apakah memori itu hal yang memalukan dia, atau hal memori itu yang membuat dia tidak bisa kontrol dirinya, atau itu berupa kecemasannya. Sehingga kemudian muncul namanya tadi yang saya katakan, itu adalah emosinya jadi berlebihan sekali. Kalau tadi emosionalnya menderita, sekarang emosionalnya berlebihan. Sehingga bisa ada dua jalur tadi, apakah dia bisa tadi merasa disosiasi atau dia bisa emosional. Kemudian bisa juga muncul gejala panik. Ketika panik muncul, itu serangan panik itu kan biasanya dikeluarkannya itu dalam bentuk gejala fisik. Apakah jantungnya berdebar, ataukah dia jadi keluar keringat dingin, shaking, kemudian dia merasa seperti jantungnya mau stop karena sesak nafas gitu kan ya, kemudian tangannya juga tremor dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia ingin cara untuk supaya tidak terjadi, dia melakukan self-harm. Self-harm akan memberikan dia sementara rasa lega, tapi ingat, hanya sementara. Oke, tidak selamanya, tidak menetap, dan tidak menyelesaikan masalah. Sehingga akan muncul lagi shame atau grief. Dia akan menjadi malu, dia akan terus berduka, dan kembali lagi mengalami penderitaan secara emosional.
Nah, kalau kita lihat bahwa emotional self harm ini juga bisa dipengaruhi oleh pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan kerja yang bisa penuh dengan stres. Biasanya penekanan pada persaingan. Persaingan itu pada anak dan remaja biasanya kok aku nggak seperti mereka ya? Kenapa aku kalah? Ataupun kenapa aku tidak bisa dikenal banyak orang? Kenapa mereka kok sepertinya tidak bisa menerima aku? Jadi ternyata self-harm ini terjadi pada anak remaja, faktor paling besar itu karena adalah faktor sosial budaya, faktor sekolah, ataupun faktor peer group atau kelompok sebayanya. Karena ketika remaja tidak punya peer group yang tepat, remaja tidak punya komunitas yang tepat, sehingga dia akan sekali dengan mudah gambar dirinya itu rusak. Sehingga dia merasa kayaknya hidupnya itu menjadi hampa dan jalan satu-satunya untuk bikin rilis itu adalah dengan self-harm. Nah, ini kalau ada orang tua di sini, kita harus sadar, oke, bahwa menemukan teman sebaya yang tepat itu sangat penting buat anak dan remaja, sehingga sangat tepat kalau mereka tergabung dalam komunitas yang bisa membangun. Nah, caranya gimana sih kita bisa menilai self-harm itu? Oke, caranya untuk menilai self-harm itu adalah misalkan dengan seperti ini. Kita bisa bertanya kepada mereka, gitu kan, masalah apa yang saat itu sedang mereka coba pecahkan. Ketika kita bisa bertanya seperti itu, kita bisa tanyakan dia. Kemudian ada peristiwa apa, atau perasaan apa, atau pikiran apa sebelum kamu melakukan tindakan self-harm. Kok sampai bisa sih kamu melakukan tindakan self-harm, itu karena apa? Dan yang berikutnya, ada nggak cara lain yang lebih baik untuk memecahkan masalah? Ada nggak cara lain yang bisa kita pikirkan atau kita lakukan selain self-harm? Yang melakukan self-harm. Nah, kalau orang yang kita untuk men-screening orang dengan bunuh diri, kita bisa melakukan 4 pertanyaan yang inti dan 1 pertanyaan lanjutan. Seperti ini, pernahkah dalam beberapa minggu terakhir Anda berharap lebih baik mati saja atau meninggal? Terus kemudian pertanyaan kedua, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda atau keluarga Anda akan lebih baik apabila Anda meninggal dalam beberapa minggu terakhir? Biasanya kalau mereka itu sangat intrusif pikiran untuk suicide-nya atau mengakhiri hidup, mereka akan selalu berpikir dalam jangka waktu yang lama bahwa mereka itu sudah tidak berharga lagi, mereka sudah tidak dibutuhkan lagi oleh keluarga mereka, ataupun mereka tidak berguna. Jadi lebih baik keluarga dan teman-temannya itu tidak perlu direpotkan dengan keberadaan diri mereka. Nah, kemudian yang ketiga, apakah Anda pernah berpikir untuk mengakhiri hidup Anda dalam beberapa minggu terakhir? Dan kemudian, apakah Anda pernah mencoba melakukan bunuh diri? Dan kalau memang ternyata jawabannya itu adalah iya, untuk salah satu pertanyaan di atas, tanyakan pertanyaan lanjutannya, yaitu apakah ia berpikir untuk melakukan bunuh diri saat ini? Jadi tidak lagi dalam beberapa minggu terakhir, tapi kita tanya saat ini jadi kamu gimana? Apakah pikiran itu masih ada? Kalau ternyata dia jawab, iya, aku sekarang masih ada pikiran untuk mengakhiri hidupku, berarti tanyakan lagi kembali, bagaimana caranya? Rencananya seperti apa? Kenapa kita perlu menanyakan hal tersebut? Kalau dia sudah punya rencana, berarti kemungkinan besar dia akan melakukannya, karena dia sudah research. Dibanding kalau dia belum punya rencana. Nah, kalau dijawabnya tidak pada pertanyaannya, pada 4 pertanyaan tadi di atas, bukan berarti dia lepas dari resiko bunuh diri. Dia tetap dinyatakan beresiko, tapi tidak perlu penata laksanaan untuk bunuh diri. Nah, terus cara bedainnya tuh gimana sih? Cara bedainnya, oh ini benar-benar uji coba untuk melakukan bunuh diri. Dan yang ini hanya para suicide atau kita sebutnya NSSI, non-suicidal self-injury. Nah, bedanya adalah seperti ini. Kalau dalam percobaan bunuh diri, dia pasti dengan sengaja ingin bunuh diri. Oke? Nah, tapi kalau non-suicidal self-injury atau para suicide, dia itu tidak berniat untuk bunuh diri.
Jadi memang ini dua hal yang signifikan yang harus kita ketahui ya. Apakah dia memang sengaja ingin bunuh diri dan mengakhiri hidup, atau dia memang sebenarnya nggak ingin berniat bunuh diri, dia hanya untuk apa? Mengeluarkan emosinya. Pada saat kondisi emosinya itu sangat marah, putus asa dan tertekan karena adanya masalah, sehingga dia memakai cara tersebut atau coping mechanism seperti tersebut untuk melampiaskan emosinya dan keluar dari masalahnya. Itu pada yang para suicide atau self-injury ataupun self-harm. Tapi pada percobaan bunuh diri atau suicide attempt, sebagian besar itu bisa jadi karena impulsif, gitu kan ya. Tapi kebanyakan kasus karena dia sudah merasa hopeless atau lagi nggak ada harapan, dan dia merasa loneliness-nya itu yang sangat kronik, kesepiannya itu sangat panjang. Jadi seperti kata pasien saya, dia bilang saya itu seperti masuk dalam sumur yang sangat dalam dan no one can help me. Kalaupun ada orang yang membantu saya, dok, saya nggak akan tega. Kenapa? Karena sumur itu sangat gelap dan sangat dalam, sehingga aku nggak mau, biasanya pasien saya akan berkata seperti itu, sehingga aku nggak mau untuk membiarkan mereka menderita seperti yang saya alami. Itu biasanya perasaan orang dengan depresi berat. Oke, yang tidak ada harapan lagi. Tapi kalau kasus-kasus suicide yang impulsif itu biasanya pada pengguna narkoba atau pada pasien-pasien dengan gejala psikotik, sehingga dia ada suara-suara mungkin yang menyuruh dia tanpa sebab yang jelas untuk loncat ataupun mungkin untuk menusuk dirinya dan lain sebagainya tanpa bisa dia kontrol. Oke, dan biasanya pada tindakan percobaan bunuh diri ini, tindakannya itu self-destruktifnya itu berat, atau tindakan untuk menghancurkan dirinya itu berat dan pasti mengancam nyawa. Misalkan dengan minum racun. Minum racunnya bukan cuma sekedar minum alkohol satu sloki kecil, enggak. Dia akan langsung nggak berpikir panjang, mungkin dia langsung minum racun tikus, gitu kan? Atau dia minum baygon langsung satu can yang besar. Jadi itu kemudian dia langsung mengambil tindakan yang untuk yang lebih parah lagi, misalkan menggantung diri atau loncat dari tempat yang tinggi. Loncatnya nggak dari tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3, tapi langsung mungkin dari tingkat 27 dan lain sebagainya. Nah, tapi pada para suicide atau self-harm atau self-injury, biasanya tindakan perusakan dirinya atau self-destruktifnya itu nggak terlalu berat. Dan biasanya tidak mengancam nyawa. Misalkan tadi dengan yang saya sebut di atas ya. Nah, tapi bukan berarti kita itu ignore dan nganggap itu nggak berbahaya, kemudian kita hanya berpikir, oh orang itu hanya cari perhatian. Nggak seperti itu. Tetap harus kita sadari bahwa tindakan tersebut bisa berakhir seperti suicide, karena itu seperti fenomena gunung es. Nah, pada orang dengan self-injury atau self-harm, dia menyadari bahwa tindakan tersebut menyebabkan luka. Dia tahu nih, ini bikin dia berdarah nih, bahkan mungkin sampai dijahit, sampai perlu ke UGD untuk membuktikan perdarahannya. Tapi dia tahu ini nggak bakal bikin dia meninggal ataupun bakal bikin dia mengakhiri nyawanya. Nah, yang terakhir, suicide attempt itu biasanya dapat berulang kali, namun lebih jarang dibandingkan dengan NSSI. Tapi yang harus diperhatikan, biasanya ketika percobaan pertama gagal, biasanya sebagian besar percobaan kedua itu pasti berhasil. Jadi jangan sampai ada yang sudah, kalau misalkan Bapak, Ibu, atau teman-teman semua di sini menemukan tindakan percobaan bunuh diri yang pertama kali tidak berhasil, pastikan dia harus hospitalized, artinya dia harus masuk rumah sakit. Kenapa? Karena sudah pasti dia akan merencanakan yang kedua. Dan kalau sudah kedua, dia pasti akan merencanakannya jauh lebih matang. Oke, dan dikhawatirkan itu akan berhasil. Tapi pada self-harm atau self-injury itu, mereka akan lebih sering mengulang tindakan-tindakan tersebut. Oke, lalu apa sih yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama, kita harus bisa mengenali emosi diri kita sendiri. Oke, kita harus bisa mengenali emosi diri kita dan kemudian kita bisa mengelola emosi kita. Dengan cara seperti apa sih? Dengan cara seperti ini. Nanti kalian boleh jawab di kolom chat ya. Nanti boleh panitia bantuin bacain ke saya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apa yang kamu rasakan hari ini? Jadi kita semua boleh melakukan mental health check-in. Gunakan emoji yang menggambarkan perasaanmu. Oke? Kalau misalkan di chat, kolom chat nggak ada gambar hati yang warna-warni, mungkin kita bisa pakai, sebutin warnanya apa. Oke? Pink, aku bahagia banget. Orange, aku baik-baik saja. Kuning,
kayaknya sih aku baik-baik saja. Warna hijau, aku sedang berjuang. Warna biru, aku lagi menjalani waktu yang sulit. Warna ungu, aku benar-benar butuh support. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab. Silakan. Warna pink, aku bahagia banget. Warna orange, aku baik-baik saja. Warna kuning, kayaknya sih aku baik-baik aja. Warna hijau, aku sedang berjuang. Warna biru, aku lagi menjalani waktu yang sulit. Warna ungu, aku benar-benar butuh support. Saya sambil baca ya, sambil lihat ya. Nanti kakak panitianya tolong dilihatin juga ya. Yang warna biru dan warna ungu tolong nanti dibantu ya. Oke. Saya lihat tadi sebagian puji Tuhan warnanya pink, orange, ataupun kuning. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang ungu. Nanti pastikan kalian yang sedang warna hijau, itu tidak perlu tunggu menjadi warna ungu untuk butuh pendampingan. Kalian yang lagi warna biru juga nggak perlu tunggu jadi warna ungu untuk mendapatkan pendampingan. Mulai dari sekarang bisa segera mendapatkan pendampingan. Nah, jadi setelah kita bisa mengenali emosi kita harus bisa mengelola emosi kita. Oke? Terus cara mengelolanya itu gimana sih? Cara mengelolanya itu dengan ini, namanya itu adalah STAR. Jadi S itu dengan stop, T, think, A, assess, dan R itu adalah respon. Jadi cara mengelola emosi negatif kita itu dengan STAR, stop. Jadi ketika kita sudah mulai merasakan, kayaknya emosi aku negatif nih. Karena semua berasal dari mana? Di sini. Oke, emosiku kayaknya negatif nih. Gitu kan. Ketika ada peristiwa, gitu kan terjadi, dia masuk ke emosi. Harusnya ketika ada peristiwa terjadi, normalnya dia masuk ke mana? Ke pikiran. Dikelola dulu. Ini penting atau nggak penting aku kelola? Ini penting atau tidak penting aku masukin ke dalam hati aku? Nah, kalau dia langsung nggak ada peristiwa dia masuknya nggak ke sini, tapi langsung ke sini, biasanya emosi negatif itu akan banyak. Tapi kita belajar untuk apa? Stop. Secara sadar, kita belajar untuk menghentikannya, untuk mengontrol diri supaya tidak larut dalam emosi tersebut. Atau istilahnya tidak mengentertain emosi kita. Kemudian next-nya apa? Next-nya kita bisa think. Setelah kita berhasil tadi mengontrol emosi kita, paksakan diri kita, ayo balik lagi berpikir rasional. Berpikir rasional itu adalah mana yang sesuai dengan kenyataan dan mana yang tidak. Mana yang kekhawatirannya itu normal dan wajar dan itu merupakan kekhawatiran yang baik, mana yang kekhawatirannya malah membuat kita menjadi semakin tidak produktif atau kita sebutnya sebagai bad worry. Oke, jadi tadi stop and then think. Kemudian yang ketiga itu adalah assess. Assess itu adalah kemudian kita evaluasi ataupun kita melakukan penilaian terhadap diri kita. Tadi dari hasil pikir kita itu apa ya keputusannya? Jadi tadi setelah aku stop emosi aku, kemudian aku kembalikan ke dalam pikiran aku, kemudian aku nilai. Sebenarnya nih pikiran aku nih atau enggak pikiran kita anak zaman sekarang kita suka bilangnya netting ya. Pikiran negatif ya. Jadi pikiran negatifnya itu tuh sesuai apa enggak sih? Atau jangan-jangan hanya asumsi-asumsi aku aja? Jangan-jangan ini hanya kecurigaan aku aja? Nah, kemudian kalau kita sudah bisa memilah-milah, ambil keputusan terbaik untuk diri kamu sendiri. Dan pastikan bahwa keputusan itu adalah bukan berdasarkan perasaan. Terus yang terakhir itu adalah pilih respon yang benar. Jadi respon yang benar itu merupakan hasil dari pikiran rasional kita dengan keputusan terbaik yang udah kita ambil, melakukan tindakan yang bijak dalam menahan diri tidak terbawa emosi. Jadi cara stopnya itu yang paling gampang adalah apa? Kita dengan menghitung 100 mundur. Jadi kita nggak reaktif. Sehingga kita berpikir,
kemudian kita assess, is it a good worry or bad worry, kemudian kita mengambil keputusan yang baik, dan kita respon dengan baik. Oke? Nah, yang berikutnya lagi, yang diperlukan lagi itu yang kedua itu adalah ketika orang melakukan self-harm, segera beritahu orang tua. Atau segera beritahu pembina kalau di gereja ya, ataupun segera beritahu guru. Sehingga ada orang dewasa yang membantu anak remaja tersebut untuk mengelola emosi dan mencari jalan keluar. Oke, kalau ternyata setelah dilakukan pendampingan mungkin oleh guru BK, oleh konselor, oleh pembina dalam youth, dan orang tua juga sudah mendampingi, tapi ternyata tidak terjadi perubahan dan semakin parah, segera rujuk ke profesional, ke psikiater anak dan remaja, ataupun ke psikolog klinis anak dan remaja. Kemudian yang ketiga, itu harus ada dukungan sebaya, teman sebaya, ataupun sekolah. Dukungan teman sebaya tadi seperti saya sudah bilang di awal bahwa anak dan remaja itu paling penting adalah diakui oleh komunitasnya. Jadi banyak sekali anak dan remaja yang mencari identitas dirinya dengan supaya bisa diterima oleh teman-temannya. Nah, ketika dia tidak bisa diterima oleh teman-temannya, dia akan melakukan self-harm. Jadi, bantu yakinkan temanmu, gitu kan ya, bahwa setiap masalah yang mereka hadapi atau setiap krisis yang mereka hadapi, bahwa ada pertolongannya. Mereka bisa minta pertolongan pada orang dewasa. Kenapa harus pada orang dewasa? Karena kalau pada teman sebaya, belum tentu yang mereka beri masukan itu adalah masukan yang sesuai. Tapi ketika bertemu dengan orang dewasa yang tepat, gitu kan ya, ketika bertemu dengan mungkin orang yang lebih jauh mengerti, itu mereka akan mendapatkan bantuan yang lebih baik lagi dan bantuannya itu lebih segera. Nah, kemudian teman-temannya juga bukan berarti kemudian ketika mereka tahu ada teman yang melakukan self-harm, mereka menjadikannya itu gosip dan stigma. Usahakan ketika kita tahu ada teman kita yang melakukan self-harm, jadikan itu suatu hal yang privacy, tapi tetap kita bantu dan karena tadi kita memberitahu orang dewasa. Tapi jangan dijadikan sebagai suatu gosip ataupun stigma. Oke? Dan kemudian menyarankan untuk remaja untuk tidak bertanya apakah kau baik-baik saja atau berbicara tentang perilaku daripada menghabiskan waktu bersama. Jadi artinya lebih baik kamu dampingi. Karena ketika kalian mendampingi daripada kalian mengkorek-korek masalahnya, mereka lebih senang ketika kalian ada buat mereka untuk mendampingi dan mendengarkan. Mungkin boleh diajak doa bersama. Dan yang keempat, sarankan agar remaja mau berbicara secara terpisah dengan konselor jika kalian menjadi khawatir. Terus yang berikutnya, yang keempat, itu adalah dengan multimodal terapi. Multimodal terapi itu seperti apa sih? Multimodal terapi itu adalah dengan kita meningkatkan keterampilan individu orang yang melakukan self-harm itu, keterampilan interpersonalnya. Ya, keterampilan interpersonalnya itu misalkan dengan apa? Misalkan dengan meningkatkan kemampuan dia dalam problem solving. Oke, ataupun misalkan meningkatkan kemampuan dia dalam mengatur emosinya dia. Jadinya misalkan kalau ternyata cara dia menyelesaikan masalahnya itu dengan nangis doang, tapi kemudian dia nggak bisa bercerita dengan orang lain, kita ajarin cara dia bercerita dengan orang lain, ataupun kalau misalkan dia tipenya bukan tipe orang bercerita, kita ajarkan dia dengan menulis. Kemudian emosi itu bisa keluar. Oke, dan ajarkan kalau misalkan dia tipenya yang gampang kompromi sama semuanya, sehingga dia sulit sekali menolak perkataan atau permintaan teman-temannya. Kalau dia menolak, nanti takutnya dia dianggap jelek, atau enggak dia takutnya nanti dibully, sehingga dia iya aja. Nah, kita harus mengajarkan remaja kita untuk bisa mengatakan tidak pada permintaan dan tuntutan yang tidak diinginkan, sehingga bisa ketemu nih namanya titik temu antara keinginan dan kebutuhannya. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk menjaga hubungan. Jadi gimana sih caranya berteman yang baik? Gimana sih caranya menjawab teman ketika teman nyapa? Ada satu pasien saya, dia anak SMA sekarang kelas 10, dia pernah punya riwayat dibully waktu SMP oleh gurunya. Sehingga dia merasa malu ketika dia balik lagi SMA sekarang ini, dia merasa kayaknya semua orang tuh masih ingat tentang kejadian dia dibully oleh guru. Sehingga dia merasa dirinya tidak layak untuk mendapatkan teman di sekolah tersebut. Sehingga setiap kali dia masuk sekolah, ketika ada jam break time, dia akan cepat-cepat bawa headsetnya atau earphone-nya dibawa ke kamar mandi. Jadi 30 menit itu dia akan habiskan duduk dalam toilet.
karena dia merasa tidak layak mempunyai teman. Suatu saat dia mendapatkan surat dari seorang wanita, cewek. Jadi pasien saya ini cowok. Teman wanitanya mengatakan seperti ini, kenapa kamu begitu pemalu? Padahal kita tuh nganggap kamu itu sangat pintar, kita nganggap kamu tuh sangat handsome. Jadi dia kaget, kok orang lain bisa ngelihat saya seperti itu ya dokter? Menurut dokter benar nggak? Kalau aku itu penuh dengan potensi, kalau aku tuh handsome. Jadi ternyata ketika seseorang tidak memiliki keterampilan cara bergaul, dia memiliki self-image-nya pun juga berbeda. Jadi dia akan berpikir bahwa orang melihat dia dari sisi negatifnya. Padahal belum tentu. Makanya perlu lagi tadi kita melatih namanya STAR. Oke, dan kemudian kita belajar namanya keterampilan toleransi distres, yaitu keterampilan dalam pengaturan emosi. Jadi tadi itu juga bisa dengan STAR gitu kan ya. Misalkan kita tahu, oh ternyata pemicu kita yang sering buat kita emosi itu adalah ini loh. Jadi lain kali kalau ada pemicu ini, kita belajar mengolahnya lebih baik lagi. Bukan dengan menghindarinya, tapi mungkin dengan menghadapinya. Oke, kemudian keterampilan toleransi distres, misalkan dengan mengalihkan rasa bosan kita, rasa misalkan kita enam atau rasa kita kosong dengan apa? Mengalihkan perhatian dengan melakukan hobi-hobi. Apakah hobi kita menggambar, kemudian apakah hobi kita berolahraga, atau mungkin hobi kita dengan bergaul. Oke, itu bisa kita lakukan ketika kita meningkatkan keterampilan toleransi distres. Oke, jadi kita juga bisa meningkatkan kemampuan resiliensi kita. Nah, ini bisa kita pakai sebagai format kalau nanti teman-teman muncul pikiran untuk melakukan self-harm. Oke? Jadi kenali pemicunya apa. Kenapa ya kok aku kepikiran melakukan self-harm? Ada apa ya sebelumnya? Kalian tulis pemicunya apa aja. Terus kalian next step-nya, kenali emosi kalian saat kejadian. Emosi aku apa ya saat itu? Kenapa aku bisa kayak gitu? Apakah aku malu, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Kemudian, perilaku saat kejadian apa? Jadi, perilaku aku tuh otomatisnya saat self-harm tuh aku ngapain sih? Oh, ternyata perilaku aku saat kejadian, aku langsung nangis, terus aku nyari benda tajam. Nah, di sini kita belajar untuk apa? Adanya alternatif perilaku yang lebih baik lagi. Oh, misalkan dengan cara aku merobek-robek kertas atau buku supaya aku nggak terlalu kepengen self-harm. Atau enggak, aku misalkan dengan teriak, panggil orang untuk menolong aku, menjauhkan aku dari benda tajam. Atau enggak, aku ambil es batu, pegang es batu di tangan aku, supaya rasa ingin self-harm-nya dialihkan ke rasa dingin. Ataupun misalkan dengan buat spidol di tangan kita. Gitu kan ya. Jadi keinginan self-harm-nya bukan dengan benda tajam, tapi kita alihkan dengan misalkan memakai spidol. Ataupun kita oleskan lotion ataupun balsam, sehingga kita rasanya panas di tangan kita, sehingga ada rasa kayak kita jadi live lagi. Jadi tidak perlu self-harm untuk merasa live. Ataupun bisa alihkan fokus misalkan dengan teknik grounding. Teknik grounding itu menggunakan panca indera kita. Yaitu kita, pertama panca indera kita melihat, mata. Kita lihat sekitar kita. Supaya jangan kita stuck sama pikiran self-harm, kita lihat sekitar kita apa. Jadi alihkan pikiran kita ke sekitar kita dengan melihat sesuatu di benda-benda di sekitar kita. Kemudian alihkan pikiran self-harm kita dengan mendengar, listen, bunyi-bunyian sekitar kita. Sehingga fokus kita teralihkan bukan ke self-harm. Kemudian kita cium bau-bauan yang bisa mengalihkan kita dari pikiran self-harm. Ataupun menyentuh sesuatu yang rasanya sangat signifikan, apakah panas sekali, apakah dingin sekali, atau kasar sekali, atau fluffy sekali, sangat soft, yang bisa membuat kita alert dan mengalihkan kita dari pikiran self-harm. Atau kita juga bisa merasakan sesuatu. Apakah kita makan sesuatu yang sangat pedas, sangat asin, sangat manis, atau sangat pahit, dan lain sebagainya. Oke? Nah, di akhir kita mau sama-sama baca dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Kalau di rumah punya Alkitab boleh buka ya. Saya bacakan dari sini ya. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Jadi kita harus tahu bahwa dalam Alkitab ini mengingatkan kita bahwa seperti ini. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepada kamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup
dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi di akhir, saya ingatkan lagi kepada setiap anak muda di tempat ini, hidup selalu ada dua pilihan. Kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau mendapatkan berkat, ataukah kita mau mendapatkan kutuk? Karena kita sejak muda harus bisa menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan dengan bertanggung jawab terhadap hidup kalian. Oke, sekian, sekiranya ini memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada host. Oke, terima kasih banyak Dr. Anggia untuk pemaparannya yang sangat jelas dan detail sekali ya, mulai dari akarnya, bentuk-bentuk self harm itu sendiri, bahkan penyelesaiannya. Oke, sekarang sesi Q&A akan saya buka. Bagi yang mau bertanya langsung boleh langsung raise hand. Kalau yang tidak mau bertanya langsung boleh chat ke admin. Dengan Ibu Regina ya? Ya. Saya persilakan Ibu Regina untuk bertanya. Dok, izin bertanya. Saya kan pasien BPD dengan pernah mengalami self harm. Nah, sebagai pasien BPD yang saya masalahkan itu yang selalu saya sulit untuk kendalikan adalah ketika adanya mood depresi datang. Jadi ketika datangnya depresi itu yang dalam satu hari berubah-ubah, ada nggak sih dok trik khusus untuk menangani perubahan mood yang berubah-ubah pada pasien BPD dalam satu hari? Karena kan kita sebagai pasien BPD memang dalam satu hari mengalami mood yang berubah, bisa pagi lain, nanti malam lain. Ada nggak ya kira-kira trik khusus untuk menghadapi hal seperti itu? Itu aja mungkin dok. Terima kasih. Oke, saya perlu tahu sih, BPD itu yang kamu mengerti itu apa singkatannya? Borderline Personality Disorder. Jadi saya memang sudah konsultasi ke SPKJ, kebetulan juga masih konsumsi obat yang sudah diberikan sama psikiatri saya. Cuman memang setelah pun konsumsi obat, perubahan mood itu memang tidak serta-merta membantu dari obat tersebut. Mungkin yang saya rasakan dari obat yang sudah diizinkan dari psikiater cuman sekedar meminimalisir tindakan impulsif saya terhadap emosi tersebut. Tapi perubahannya tetap ada. Oke, jadi saya singkat aja ya, biar ini nggak menjadi ruang konsultasi. Iya. Jadi borderline personality, saya nggak tahu kamu ini apakah benar itu diagnosisnya borderline personality atau memang ada gangguan emosi lainnya. Karena gangguan emosi dengan personality adalah dua hal yang berbeda. Oke, jadi kalau ternyata emosi kamu masih up and down, jadi sebaiknya kamu balik lagi ke psikiater kamu dan diskusikan kenapa emosi kamu masih labil. Kalau memang diperlukan selain psikofarmakologi, kamu memerlukan psikoterapi, mungkin perlu dilakukan psikoterapi. Ya, jadi kita juga harus tahu prinsipnya bahwa dalam mental health itu sesuatu itu tuh komprehensif. Jadi tidak hanya sekedar medication aja, tapi kita juga harus ada latihan untuk mengontrol diri. Nah, latihan mengontrol dirinya ini nggak mungkin hanya satu kali dilakukan, tapi harus terus-menerus dilakukan sehingga menjadi habit yang baru. Dan saya minta untuk remaja di sini, jangan suka menstigma diri kalian sendiri. Oh, karena moodku suka up and down, emosiku suka berganti-ganti, oh aku berarti BPD ya. Belum tentu. Jangan-jangan karena cara kalian mengolah emosi aja yang belum terampil. Oke, jadi jangan cepat menyerah. Jadi segera latihan untuk mengelola emosi kalian. Saya rasa seperti itu. Makasih ya dok. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Ada yang raise hand juga.
Tapi minta tolong yang raise hand boleh on cam ya, biar kita juga ngeliat dan dokter Anggi juga bisa ngeliat siapa yang bertanya. Oke. Shalom semuanya. Kalau saya terdengar. Ya, masuk suaranya. Ya. Terima kasih buat kakak yang di sana sebagai host dan halo dokter Anggia. Jadi saya mau bertanya beberapa hal. Berhubung saya juga konselor sekolah, adalah di sekolah-sekolah itu memang banyak anak-anak yang melakukan self diagnosis gitu ya. Dikit-dikit ngomongnya, saya mau bunuh diri aja, baru gini aja udah pengen menyakiti diri dan lain-lain. Tapi di satu sisi hal itu juga kita tahu kok kayaknya sensitif banget sih perasaan anak-anak sekarang itu, bukan hal yang masalah besar mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi mereka memang besar, cuman pikirannya langsung mau bunuh diri atau menyakiti sendiri. Nah, menurut dari Dokter Anggiat itu sebaiknya bagaimana sih pendampingan dari BK buat anak-anak itu sendiri, dan juga tadi itu saya agak terkejut gitu kan ngomong dengan self harm tuh salah satunya dalam konsumsi rokok gitu kan, dan anak-anak remaja sekarang terutama di sekolah saya beberapa mereka udah mengkonsumsi rokok itu sendiri, dan dari normal emang ada itu mengkonsumsi rokok yang sesuai normalnya itu emang apa sih secara lingkungan yang namanya di sekolah atau orang tua ya mereka yang nggak merokok gitu, tapi menurut kita. Saya jawab dulu ya. Saya udah ngerti sih pertanyaannya. Jadi dukungan yang diberikan oleh sekolah pada kasus-kasus self harm ini, yang pertama, apalagi kalau ini adalah Sania itu tadi seorang konselor ya. Pertama, sebagai seorang konselor, kalian harus memiliki background untuk pelatihan untuk menangani anak dengan self harm, sehingga kalian tidak asal mengeluarkan kata-kata untuk menghentikan self harm mereka, sehingga biasanya itu akan menjadi stigma buat mereka kalau kalian memberikan respon yang salah karena mereka sangat sensitif. Terus yang kedua, beritahu mereka bahwa bekas luka ataupun lukanya perlu ditutup. Supaya apa? Tidak menimbulkan atau menarik perhatian anak-anak lainnya, kemudian menjadi heboh, ya, dan kemudian menjadi gosip dan lain sebagainya. Terus kemudian tanyakan tentang peristiwa apa sih yang terjadi yang bisa menyebabkan mereka kok merugikan diri sendiri. Kemudian bangkitkan kembali kesadaran mereka ataupun bukan pengetahuan ya, rasa mereka untuk menyayangi diri sendiri. Yang kamu lakukan itu tuh merugikan diri kamu loh. Jadi kita harus mengarahkan mereka untuk meningkatkan awareness lagi. Dan kemudian memantau area sekolah di mana tempat terjadi. Biasanya mungkin di toilet gitu kan, ataupun di kelas ketika sedang sepi. Dan misalkan mereka membawa barang-barang tertentu, nah itu yang harus mungkin diawasi sehingga mereka tidak menggunakan barang-barang itu lagi di area sekolah. Oke, dan kemudian pasti jaga kerahasiaannya dan pendampingan rutin berkala individu pada anak tersebut. Seperti itu sih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, ini dari chat. Selamat malam dok, saya mau bertanya, apakah kita bisa mendeteksi sedari dini bahwa seseorang telah melakukan praktek self-harm? Jika ada, apakah ada cara-cara mendeteksinya agar tidak terlambat mengetahui bahwa selama ini ada praktik self-harm yang dilakukan oleh seseorang? Tentu ada. Tadi kan kita udah bahas ya di awal ya, bagaimana cara-cara screening untuk melakukan apakah dia sudah melakukan self-harm atau tidak. Misalkan ketika kita melihat kalau mereka itu dikit-dikit responnya itu kok mudah sekali marah gitu kan ya, terus mereka lebih banyak mengurung diri di kamar gitu kan. Nah itu kita boleh cek tuh bagaimana perasaan kamu gitu kan, apa yang kamu lakukan untuk mengeluarkan perasaan kamu gitu, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Mungkin saya menambahkan sedikit dok, karena ini juga nyambung sama pertanyaan yang saya punya gitu. Tapi kadang banyak orang bukannya looks fine ya dok ya, nggak tahu sih, saya punya kenalan gitu, di luar terlihatnya looks fine, tapi ternyata sering banget ngomong pengen bunuh diri atau ya melakukan self harm itu dok. Padahal di luarnya sangat fine dok. Apakah ada kelihatan ada gejala-gejala yang umum sekali atau gimana dok? Depresi itu kan seperti common flu.
Oke. Hmm. Kalau pada kesehatan mental, jadi dia itu ya common flu kan ya begitu-begitu aja gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan quality hidupnya itu masih baik gitu kan. Jadi biasanya produktivitinya nggak menurun. Nah, tapi kalau dia sudah melontarkan kata-kata ingin mati aja, ya sebaiknya kita lakukan yang tadi itu ASQ itu, yang 4 pertanyaan inti dan 1 pertanyaan lanjutan. Oke. Statement seperti itu ya. Oke, thank you dok. Oke, baik dok. Ini ada yang bertanya lagi nih dok. Ada yang raise hand. Livia dokter. Livia boleh dipersilahkan? Baik, selamat malam semuanya. Malam dok, terima kasih untuk waktunya. Saya punya pertanyaan lanjutan mengenai yang 4 pertanyaan tadi. Kalau memang anaknya itu looks fine dan juga tidak pernah menunjukkan gejala apapun gitu di perilakunya, apakah kita perlu untuk merekonfirmasi dengan menanyakan hal-hal pertanyaan seperti ini? Menurut saya sih ini pertanyaannya agak sensitif ya. Dan juga bagaimana cara kita untuk meyakinkan self esteem anak itu supaya terbangun gitu dok. Karena seperti yang tadi pasien dokter itu kan dia memandang dirinya seperti itu padahal lingkungan sekitarnya tidak memandang seperti itu. Gitu dok. Terima kasih. Kalau anaknya looks fine dan tidak ada komplainan dari siapapun dan tidak ada pernyataan gitu kan ya, kalau kita membangun hubungan yang dekat, sudah pasti kita nggak perlu khawatir gitu kan. Tapi kalau hanya terlihat looks fine saja, tapi kita nggak punya komunikasi dengan dia, itu kan bukan berarti kita tahu. Jadi pertama adalah bangun hubungan dan komunikasi yang baik. Oke. Terus yang kedua apa? Yang kedua untuk yang self image ya mungkin ya, untuk membangun self image anak yang baru mau mulai remaja supaya dia memandang dirinya itu tidak seperti apa ya, minder, dan juga mungkin orang lain nggak menganggap dia seperti itu gitu dok. Kayaknya itu topik khusus sendiri kali ya, jadi kita fokus ke family ya. Baik dok, makasih. Ada pertanyaan lagi nih dok, dari chat ya dok. Malam dokter, tadi dokter sempat menyebutkan bahwa ada orang yang self-harm. Contoh orang yang merasa dia ada di sumur yang dalam. Itu enggak ditolong orang karena merasa kasihan kepada orang lain yang ingin menyelamatkan dia dok. Namun, apakah pada titik-titik tertentu self-harm bisa berubah menjadi harm others juga? Dan bagaimana penanganannya dok? Oke, jadi itu contoh yang kasus orang depresi itu dia tidak melakukan self harm, tapi dia orang dengan depresi yang ilustrasinya itu adalah dia merasa diri dia seperti masuk dalam sumur. Nah, sebagian besar orang dengan depresi dia memang untuk mengeluarkan ekspresinya itu bisa juga dengan self harm. Nah, bagaimana jadinya ketika apakah dia bisa? Tadi pertanyaan dia kan ya, apakah dia bisa menjadi harm others? Of course bisa. Gitu kan, of course bisa, tapi kita lihat stage-nya tuh apa, karena gangguan mental tuh kan spreadnya besar sekali ya, gitu kan ya, kayak jadi cuma sekedar yang mild, tadi seperti yang klasifikasi self-harm tadi loh, kan dari mulai ringan ke diri sendiri, toward self kita bilangnya, sama outwarders gitu kan ya, keluar gitu kan. Nah keluar ini biasanya adalah orang dengan gangguan emosi dan perilaku gitu kan, ataupun orang dengan pengendalian impuls gitu kan, ataupun orang dengan gejala psikotik. Apakah dia psikotik murni ataukah dia depresi dengan ciri psikotik dan lain-lain. Nah itu memang ada kemungkinan untuk menyakiti orang lain. Seperti itu juga. Oke, thank you dok. Ini pertanyaan berikutnya dari chat juga. Dok, saya ingin bertanya, bagaimana tolak ukur kita bisa tahu bahwa seseorang sudah terbebas dari lingkaran self-harm dan self-injury tersebut? Bangun komunikasi yang baik. Oke. Jadi ketika kita bangun komunikasi dan relasi yang baik, kita tahu bahwa dia berada dalam safe place, dalam keadaan aman. Jadi dia trust sama kita. Tapi jangan sampai kebalikan ya, karena kita takut dia self-harm lagi, kita jadi paranoid. Dikit-dikit nanya gitu kan. Itu malah bisa memicu self-harm yang muncul karena kesel sama kita gitu kan. Itu kok jadi nggak percaya sama aku ya gitu. Nah itu jangan, kita harus berhati-hati ya. Ada lagi yang nanya nih dok. Shalom, saya pernah melihat lengan teman saya yang memiliki luka seperti bekas di-cutting, tetapi dia biasa aja dok. Apakah saya butuh menanyakan dia jika dia baik-baik saja? Terima kasih dok. Nah, butuh gitu. Mungkin jangan langsung nanya ke lukanya kali ya, tapi mencoba menjadi temannya. Oke?
Kemudian kita boleh bilang seperti tadi bahwa if you need any help, kalau kamu butuh banyak pertolongan atau kamu butuh teman curhat, just let me know, gitu kan. Kabarin aku aja, aku bisa kok anytime if you need me, kayak gitulah. Jadi kan ketika kita be there for them, kita ada buat mereka, orang itu mungkin ketika ada muncul pikiran self harm berikutnya, dia bisa menghubungi kita. Tapi kita nggak usah korek-korek soal self harm, itu asal tahu aja, seperti itu. Berarti kayak bangun komunikasi, relasi dulu gitu ya dok ya. Jadi biar bisa dinanyanya lebih enjoy gitu kali ya dok. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Selamat malam Dokter Anggia, saya ingin bertanya, untuk self-harm ini sendiri, tadi contoh yang diberikan cukup banyak yang didominasi melukai diri secara fisik. Pertanyaan saya, mungkin tidak dok kalau self-harm yang dilakukan seseorang termasuk juga perilaku seperti mengutuk atau mengatai diri sendiri, sengaja memancing kemarahan orang lain agar berantem atau melakukan perbuatan menyimpang secara seksual terhadap diri sendiri. Terima kasih dok. Kalau melakukan perbuatan menyimpang seksual itu bisa jadi perilaku self-harm, tapi atau memang dia punya gangguan perilaku lainnya. Karena tadi ingat ya, self-harm itu bukan penyakit mental, tapi suatu perilaku. Tapi kalau dia sudah melakukan perilaku aktivitas seksual yang menyimpang, kita harus berpikir ulang, gitu loh. Jadi kita nggak bisa campur-campur, dia hanya berupa suatu titik aja. Jadi self-harm itu hanya suatu titik aja, simptom aja, dia bukan semuanya. Jadi jangan dibalik gitu ya. Nah terus apalagi tadi pertanyaan? Mengatai diri sendiri dok. Mengatai diri sendiri mah itu pola pikir yang salah, negative thinking, kayak gitu kan, paranoid, gitu kan, jadi self image yang buruk dan lain sebagainya. Oke. Thank you dok. Dok, ada lagi yang mau nanya nih dok, ini dari chat juga. Jadi kan kalau misal self-harm itu ada yang kayak dia tuh merasa cemas, panik banget gitu kan ya dok. Gimana sih caranya bisa menghilangkan kecemasan dan kepanikan pada saat stresor itu datang gitu dok? Mungkin yang STAR tadi ya dok? Iya, betul, kamu pinter deh. Iya, jadi harus berlatih STAR, oke? STAR itu kelihatannya simple, tapi kalau kamu terus lakukan berulang-ulang, itu akan membantu. Emang nggak enak sih latihan kayak gitu, cuma kan belajar. Dan kemudian kita bisa latihan relaksasi. Banyak sekali latihan relaksasi yang ada kan di aplikasi-aplikasi ya. Yang paling gampang tuh latihan pernafasan 4-7-8. Tarik nafas 4, ditahan 7 gitu kan. Kemudian kita keluarkan nafas 8 detik. Ataupun kita dialihkan dengan teknik grounding. Seperti itu. Kalau misalkan kejadian, contoh pada saat mereka merasa panik gitu dok, atau mereka merasa cemas, tapi mereka nggak berani untuk ngomong sama orang tua atau pemimpin misalkan kayak gitu. Kira-kira gimana caranya kita bisa mendorong mereka gitu ya dok, buat, kamu kalau ada apa-apa ngobrol, berarti paling komunikasi lagi. Selain komunikasi ada nggak ya dok kira-kira? Mereka yang harus meningkatkan keterampilan diri mereka sendiri, karena kita nggak bisa tolong orang kalau orang itu nggak mau ditolong loh, benar nggak? Iya kan? Jadi kesadaran diri mereka untuk keluar dari itu nomor 1 itu harus, gitu kan? Karena ketika kita prinsip jadi seorang konselor kan nggak bisa maksa, mereka yang harus datang ke kita. Tapi ketika kita tahu, kita menawarkan dan mereka membuka, ya itu boleh saja, gitu kan ya. Cuma memang paling penting adalah meningkatkan keterampilan interpersonal, meningkatkan keterampilan untuk pengaturan emosi, seperti itu. Oke dok. Buat teman-teman yang mau nanya, yang mau raise hand, boleh ya di on cam juga ya. Biar kita bisa ngelihat muka kalian sama-sama. Dan sesi Q&A masih dibuka ya. Iya, jadi betul. kalau yang mau bertanya, ayo langsung tanya mumpung ada Dokter Anggia di sini. Betul. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi nih. Shalom dok, apakah onani atau masturbasi merupakan perilaku self-harm? Saya nggak mau jawab ya, karena kayak bukan pada topik masalah seksual kali ya. Oke dok. Oke, thank you dok. Ada lagi yang mau tanya dari teman-teman yang di Zoom? Dok, ini ada lagi pertanyaan dokter. Shalom, saya ingin bertanya apakah ada cara efektif dok untuk menghentikan perilaku self-harm? Jadi seperti nail biting, selain cara-cara yang disebutkan tadi dokter, karena ketika saya menggigit kuku, seringkali saya tidak sadar. Pernah berhasil berhenti, tapi tidak berlangsung lama dok. Apakah perilaku ini bisa sembuh total dok? Terima kasih dokter. Ada caranya.
paling gampang kalau kalian wanita, pakailah kuteks. Atau nail apa tuh yang cantik Nail itu art gitu ya dok? Ya, nail extension yang jadi kuku palsu. Kan ada kan kuku palsu kan, jadi kan mau nggak mau kan kita mau gigit aja kan pasti kebentur kuku palsunya gitu kan. Jadi memang kita harus sadar untuk melakukan tindakan pengurangan tersebut gitu kan. Kalaupun dari kuteksnya jadi cantik kan kita takut kalau kuteksnya juga jadi jelek gitu ya. Nah sebenarnya itu intinya adalah mungkin kalian tidak sadar ketika itu lagi mikir gitu kan, bener nggak, gigit kuku gitu kan, itu sih sebenarnya bukan termasuk self harm yang parah-parah banget. Nah ketika tapi gigit kukunya sudah menjadi parah dalam arti sampai muncul berdarah dan kalau nggak nyeri kita nggak rasa puas gitu kan, nah itu udah termasuk self harm gitu, karena nggak nyeri, karena yang dicari nyerinya gitu kan. Jadi gigit kuku kalau nggak nyeri dia nggak puas, nah itu termasuk self harm gitu. Jadi bukan cuma gigit kuku itu berarti self harm, ya enggak gitu. Enggak gitu. Jadi ada spesifikasinya. Jadi ketika dia mencari nyerinya gitu kan, terus untuk pelampiasan rasa cemasnya dia gitu kan, jadi dia harus menggigit sesuatu, nah itu yang termasuk yang mana seperti itu. Oke dok. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Shalom dok, bagaimana kalau perilaku self-harm remaja berupa merokok berlanjut sampai kecanduan hingga dewasa dok? Apa yang bisa dilakukan mungkin ya dok? Tadi kan dokter ada bilang bahwa merokok juga salah satu bentuk self-harm gitu kan, yang banyak sampai banyak gitu ya dok ya. Nah itu bagaimana kalau berlanjut terus sampai dewasa? Oke, kalau itu berlanjut seperti terus berarti kan udah menjadi perilaku adiktif ya. Iya. Perilaku kecanduan. Menurut saya sih intinya kalau kita niat, itu kan intinya balik lagi niat. Kalau intinya kita niat dan kita mempunyai persepsi sayang tubuh, gitu kan, pasti kita mau stop. Seperti itu. Oke. Thank you dok. Dok, ada yang mau bertanya lagi nih dok. Kan tadi dokter bilang self-harm itu ada circle-nya gitu ya dok. Nah, gimana caranya bisa sembuh total dari circle-nya itu gitu dok? Maksudnya bisa keluar dari circle-nya tersebut. Terus untuk orang-orang yang melakukan self-harm, apakah lebih baik orang-orang tersebut menghindari hal-hal tersebut, baik lingkungan ataupun hal-hal pencetusnya kayak gitu dok? Seperti depresi, tertekan, kayak gitu. Gimana dok? Kalau untuk sembuh total, kalau misalnya kita kan harus lihat derajat keparahan self-harm seperti apa, gitu kan? Kita nggak bisa regenerasi, nggak bisa generalisasi. Tapi saya sarankan kalau memang self-harm kita termasuk ringan, kalian sedang harus segera sadar. Oh itu aku udah mulai self-harm, jadi aku harus stop. Jangan tunggu parah dan berkelanjutan sehingga kita frekuensi dan intensitasnya semakin tinggi, kita baru seeking for help. Jadi sejak awal segera cari bantuan profesional. Terus yang pertanyaan keduanya apa tadi? Tadi kalau misalkan bagaimana cara menghindarinya dok? Kayak apakah kita harus menghindari hal-hal tersebut gitu? Faktor pencetusnya maksud saya dok. Faktor pencetus kita nggak bisa kontrol. Dalam hidup itu kan reaksi emosi itu kan ada fight, flight, freeze, bener nggak sih? Jadi kan ada berbagai macam tuh. Tapi kan kita prinsipnya kita harus sebagai anak Tuhan kita nggak bisa tuh avoidance. Kita belajar menghadapinya, gitu kan? Dan kita harus tahu ketika kita menghadapinya bukan berarti the end of the world. Coba hadapin. Tapi ketika kita harus melatih keterampilan kita. Don't underestimate yourself. Jadinya nggak usah menghindari, karena aku nih ketriggernya kalau aku bergaul sama orang yang misalkan misalkan aku contoh kalian apa sih teenager masalahnya? Aku misalkan kalau aku bergaul sama orang yang pintar, aku ketrigger karena aku nggak pintar. Terus jadi kita milih temennya yang nggak pintar juga, ya nggak gitu kayaknya gitu kan ya, nggak seperti itu. Tapi kita harus belajar mengelola keterampilan kita dalam diri kita dengan apa, misalkan bergabung dengan komunitas yang positif gitu loh. Kemudian kita juga belajar untuk tidak gampang baperan. Kayak tadi balik lagi ke STAR sih sebenarnya. Gitu. Ya. Oke dok. Dok, mau nanya dok, kalau misalkan anak-anak kecil, anak-anak yang usia balita kayak gitu, apakah sudah kelihatan faktor atau mungkin kayak ini anak kemungkinan bakal jadi self-harm nih kayak gitu. Yang kelihatan tuh paling khas apa ya dok buat anak-anak kecil gitu dok? Karena mereka juga belum bisa ngomong yang gimana banget ya dok gitu. Oke.
Jadi kalau mereka tantrum ada kemungkinan nanti besarnya bisa jadi self harm gitu ya dok? Bukan kemungkinan besar bisa jadi self harm ya, kemungkinan besar mereka mengatur emosi dan perilaku mereka kemungkinan besar bisa terganggu kalau tidak diberikan pendampingan yang baik dan pola asuh yang benar. Oh oke, baik dok. Oke, silakan yang masih mau bertanya. Masih ada sedikit waktu nih. Dok, saya mau tanya dok, kapan ya dok sebaiknya kita meminta bantuan profesional gitu dok? Maksudnya self harm ada yang mungkin ringan, sedang, ya kalau berat kita jelas tahu, tapi kalau antara ringan dan sedang tuh kapan kita perlu mencari bantuan profesional ya dok? Ketika kalian udah tidak bisa lagi mengontrol perilakunya dan itu mengganggu aktivitas kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan gitu kan ya, jadi nggak bisa fokus belajar. Kalian jadi nggak bisa berteman sama orang lain, kalian menarik diri, mood kalian kacau, seperti itu. Ya. Oke, dok, ini ada pertanyaan dok. Shalom dok, related dengan stress management, bagaimana cara membekali anak remaja untuk menghadapi bullying dok? Stress management kita kan tentang self harm ya. Kalau bullying aku nanya panjang lebar. Udah beda topik ya dok soalnya. Oke dok. Ya aku nggak jawab ya. Baik dokter. Oke nih dok, ada lagi dok. Dok, mayoritas kedewasaan emosi anak remaja belum matang. Dan kalau pengendalian emosinya tidak baik, bisa cenderung ke self harm. Bagaimana cara mendewasakan emosi anak remaja yang sesuai dengan usianya? Tolak ukur kedewasaannya bagaimana ya dok? Jadi kita tidak bisa mendewasakan anak-anak cepat. Jadi menganggap diri mereka seperti kita, seperti saya orang tua, gitu kan ya. Tapi tugas itu orang tua mungkin yang bertanya. Tapi tugas orang tua adalah mendampingi setiap perkembangan anaknya, gitu kan ya, dengan hadir. Karena kebanyakan orang tua itu mereka hanya sekedar, oh ya patokannya sekolah aja nih, gitu kan ya. Tapi mereka nggak pernah present. Yang penting mereka dapat sekolah bagus, pakaian bagus, makanan oke, gitu kan ya, barang-barang tercukupi semua, tapi mereka nggak pernah present buat secara emosi dan kebutuhan psikologis mereka. So be present, hadir dalam setiap tingkat setiap fase kehidupan anak-anak. Apakah dari sejak masa baby gitu kan ya, kemudian hadir itu bukan berarti kita overprotective ya, bukan, gitu. Ya, itu nanti kita mesti belajar lagi tuh pola asuh, gitu kan. Jadi memang kita harus hadir sesuai dengan usianya, seperti itu sih. Jadi itu untuk mengurangi self harm. Kebetulan saya punya 2 anak remaja kan. Saya punya 2 anak remaja. Saya mengusahakan meskipun di tengah kesibukan saya selalu hadir buat setiap kebutuhan emosi mereka. Jadi walaupun saya nggak kepo orangnya, gitu kan, nggak kepo, tapi saya kepengennya mereka otomatis cerita sama saya sebelum saya kepo. Karena kalau saya kepo nanti mereka pasti jadinya ini kan nggak cerita. Males ya dok ya, malahan lebih tertutup ya dok. Jadi mereka punya kebiasaan kalau mereka ada sesuatu, teriakan yang pertama sampai rumah adalah mami gitu. Mami gitu kan, mereka cerita, begini-gini loh mami, gini-gini deh. Itu exciting banget buat kita orang tua ya, gitu kan. Nah, respon kita ketika menanggapi teriakan tadi, mami, jangan kita langsung, aduh entar lah kak, jangan begitu. Udah pasti mereka akan jadinya apa? Nggak mau lagi. Maksudnya kita balik lagi kan, kita present buat mereka, seperti itu. Oke dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Jadi untuk self harm yang di-trigger karena ada pengalaman dipukul, maksudnya kejadian traumatis dari orang tua waktu kecil, kira-kira itu bagaimana menanganinya dok? Jadi ada, maksudnya misalkan pada saat kecil kita ada pengalaman-pengalaman traumatis dok. Entah dipukul sama orang tua atau mungkin dihajar yang parah banget gitu dok. Nah itu gimana caranya kita menanganinya pada saat kita beranjak remaja dok? Untuk terjadi self harmnya itu sendiri dok. Terjadi self harm apa tuh maksudnya? Maksudnya self harmnya itu bisa di-trigger karena kejadian traumatis nggak dok? Oke. Kalau flashback. Nah kalau kejadian itu muncul dok, maksudnya ingatan itu muncul, gimana caranya kita menanganinya dok? Dengan tadi yang saya sebutin dari awal tadi. Yang star tadi. Kayaknya harus Oke dokter. dijadiin background handphone ya, biar ingat terus ya. Iya. Karena kan kalau namanya trigger kan berbagai macam ya.
Tapi saran saya sih, orang tua berbuat kesalahan, tapi tugas kita sebagai anak di dalam Tuhan itu adalah kita memaafkan. Gitu aja sih. Baik dok. Dok, mau nanya, kalau misalkan kita punya teman gitu ya dok, dan dia suka menyayat-nyayat gitu dok, dan yang tadi dokter bilang, maksudnya pas dia sayat dia nggak ngerasa sakit, malah dia ngerasa happy, ngerasa ya udahlah ini nggak apa-apa, ntar paling dijahit kayak gitu. Tapi misalkan kita sebagai teman atau mungkin sebagai kakak, sebagai orang tua, kita udah menyingkirkan semua benda-benda tajam itu dok. Tapi anak itu tuh karena dia udah remaja, dia bisa beli sendiri. Nah itu gimana cara kita menanggulanginya dok? Berarti intinya pengertian dia untuk self-image dia dan pengontrolan diri dia untuk menyayangi dia itu yang harus dibenerin. Dan kemampuan dia untuk mengelola emosinya yang harus ditingkatkan. Gitu. Oke dok. Oke, buat teman-teman ada lagi yang mau nanya? Kita masih punya waktu nih buat Q&A. Oke. Ini udah ada pertanyaan masuk. Shalom dok, mau tanya, apakah ada terapi atau cara untuk berhenti dari trikotilomania? Ada. Terima kasih dok. Ada. Datanglah ke profesional. Oke. Jawabannya ada. Datang ke profesional. Thank you dok. Oke. Ini udah nggak ada lagi yang nanya nih kayaknya dok. Kalau gitu kami ucapkan terima kasih dokter buat kesempatannya, bahkan buat waktunya. Dokter boleh ada di tempat ini secara online bergabung bersama kami. Thank you banget dokter. Sedikit banyak kita juga mendapatkan ilmu yang baru ya dok untuk menanggulangi stres juga. Dan bahkan kita mengetahui mengenai self-harm sendiri dok. Nah untuk itu kami akan mempersilahkan Bapak Agus selaku gembala kami untuk menyampaikan sesuatu. Silahkan kepada Pak Agus. Shalom dok, Dr. Anggia. Terima kasih sekali buat pemaparannya, buat masukannya, buat semua ya. Kita semua diberkati ya semua ya. Yes. Ya, kapan-kapan mungkin boleh dilanjutkan atau boleh bagikan sesuatu topik yang beda lagi mungkin. Ya, dengan kita semua. Semua mau kan ya? Mau banget dok. Ya, oke. Mungkin saya nggak tambahkan apa-apa hari ini karena terus terang aja saya udah ngantuk di sini. Kan saya udah jam 12 lewat di sini sekarang. Ya, apa kabar juga semua? Udah 2 minggu lebih ya nggak ketemu. Jadi ya oke, nanti minggu depan kita ketemu. Itu aja mungkin malam hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Dokter Anggia untuk kesediaannya membagikan materi yang begitu penting ya. Terima kasih dok. Mungkin seperti kata Pak Agus gembala kita, mungkin akan ada lain kesempatan lagi ya dok untuk bisa datang lagi memaparkan materi yang lain juga dok. Iya, yuk kita kasih reaction untuk Dokter Anggia. Kita kasih jempol. Sarangi. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengikuti Walk the Talk episode kali ini. Untuk Walk the Talk episode selanjutnya, tema kita adalah antara visiku dan orang tuaku. Pembicara kita ada Jason Rainaldi Priyatna. Dan tentunya nggak kalah seru dengan Walk the Talk episode kali ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu, karena kita sudah ada di penghujung acara, mari kita bersatu dalam doa dan nanti akan ditutup oleh Pak Agus. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu luar sempurna Tuhan dalam saat ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan mendengarkan pemaparan demi pemaparan yang telah disampaikan oleh Dokter Anggia Tuhan mengenai self-harm, mengenai stress management Tuhan. Biarkan setiap kami anak-anak-Mu boleh mampu untuk mengontrol itu Tuhan. Dan bahkan biarkan Tuhan boleh ajar setiap kami Tuhan untuk terus fokus sama Tuhan, bukan fokus pada masalahnya, bukan fokus pada stresnya Tuhan, tapi kami boleh mengontrol itu Tuhan dengan sangat baik Tuhan. Dan biarkan Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan sebagai orang tua, sebagai kakak rohani, sebagai kakak Tuhan, biarkan kami boleh punya hikmat yang terbaik untuk menjaga adik-adik kami Tuhan, menjaga adik-adik kami yang masih anak-anak, menjaga adik-adik kami yang masih remaja Tuhan. Biarkan setiap mereka Tuhan boleh jadi satu generasi yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan generasi yang menyalakai diri sendiri Tuhan, tapi generasi yang semakin cinta sama Tuhan, yang bahkan boleh mati-matian di dalam Tuhan Bapa. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri Tuhan acara hari ini Tuhan, biar setiap kami boleh terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan, biar sekali lagi malam hari ini
Engkau yang memberkati secara khusus anak-anak-Mu Tuhan, biar bahkan yang punya masalah dengan self-harm ini, kami percaya ada kesembuhan. Bukan hanya secara natural, lewat dokter, lewat teman-teman, tetapi kami masih percaya sesuatu yang supranatural bisa juga terjadi. Amin. Dan kami percaya Tuhan saat ini Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Kiranya berkat kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu tercurah, dan tercurah. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dokter Anggia, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Sampai jumpa semuanya. semuanya. God bless. God bless.